Nah, jadi ini pasti Bapak belum install Jupyter Notebook-nya, tapi kita bisa pakai compiler ini aja yang free yang ada di internet ya. Ini saya tulis linknya. Salah satu yang gampang dapatkan, saya tulis di chat ya, adalah Trinket. Jadi kalau Bapak klik link ini ya, atau kalau di Google Trinket Python 3 itu langsung dapat websitenya juga ya. Nah, di Trinket ini sebenarnya banyak bahasa yang dia support ya. Jadi kalau mau belajar program apa aja pakai bahasa yang lain, dia juga masih bisa ya. Terus dia nyediain yang Python ini juga ya. Nah, kita bisa coba ya yang sederhana. Jadi Python itu banyak modul-modulnya ya. Ini saya tulis di chat ya, modul yang sering kita pakai, terutama kalau berurusan sama matematika ya, itu NumPy ya. Tapi kita coba lihat juga, kita berusaha belajar plotting ya, itu pakai Matplotlib, itu saya tulis di chat tuh. Bisa tinggal di copy paste aja ya ke Trinketnya. Ini saya copy paste ya. Ini import ini tuh cuman manggil modul aja, bahwa modulnya supaya bisa dipakai ya. Terus kita coba bikin yang sederhana aja ya, yaitu misalnya coba bikin dadu yang melempar sesuatu yang random gitu ya. Jadi ini codingnya, ini saya copy juga ke chat ya, supaya Bapak-bapak bisa nyobain kalau mau ngeran sendiri ya di web gitu aja. Nah, ini saya copy ke chat ya, bisa dicopas ya. Ini kalau di Python ya, kalau kita kasih tanda pagar, itu artinya nggak dijalanin ya. Jadi dianggapnya sebagai komen ya. Ini saya komen dulu ya. Kita mulai dari yang sederhana aja ya, supaya bisa melakukan ngelempar random number ya. Kita harus import satu modul yang khusus juga yang disebut random gitu ya. Jadi kita import dulu randomnya. Terus ini kalau saya run bagian ininya aja ya, for-nya saya comment out dulu ya. Jadi cuman dadu sama dengan random. Random ini manggil modulnya, terus fungsinya itu random integer 1 sampai 6. Ini kalau saya running, nanti keluar angka 1 sampai 6 gitu ya, karena random integer ini bilang keluarkan angka random. Oh, sorry. Ini sebenarnya dia udah ngelempar ya, tapi nggak di print. Ya, jadi supaya bisa ngeprint. Nah, jadi sebenarnya kalau yang paling sederhana buat program pertama, biasanya orang nyoba ngeprint gitu aja ya. Print, kalau kita mau tulis ya, misalnya buat ngecek ininya jalan atau enggak ya. Compilernya jalan atau enggak, kita suruh dia ngeprint gini aja ya, apapun gitu ya. Nah, ini Elektro UPH muncul ya. Ini biasanya program Hello World ya. Jadi hasilnya di Trinket ini ditaruh di sebelah kanan ini ya. Kalau Bapak Ibu window browsernya kecil, itu ada tombol expand di bawah yang langsung jadiin satu window full gitu ya. Nah, lalu ini angka dadunya 3 nih ya, dari hasil random integer ini. Di print dadunya itu keluarnya 3 ya. Kalau saya run lagi nanti keluar angka yang lain ya, karena dia random sih ya. Ini lambat juga ya, ini 5. Nah, kita bisa ya membuat yang paling sederhana itu pakai for loop ini ya, untuk supaya si dadunya ini dilempar berkali-kali ya. Jadi kalau Bapak-bapak belajar algoritma dan pemrograman, kan ada if else gitu ya, logika percabangan dan sebagainya. Dan salah satu hal yang sangat memudahkan perhitungan, banyak juga triknya dipakai di analisis numerik, itu pakai for ya. For itu misalnya ya, kalau saya bilang lempar dadunya 10 kali gitu ya. Jadi ini maksudnya kalimat ini untuk i di dalam range 1 sampai 10 ya, lakukan yang di bawah for ini ya. Jadi ada jarak sedikit masuk ke dalam. Ini akan dilakukan 10 kali ini semua perintah yang
masuk ke dalam setelah for ini ya, karena for 1 sampai 10.2 terus lakukan ini. Dan lalu yang dilakukan ya adalah ngerandom itu tadi ya angka 10 kali, di print angka randomnya. Lalu setiap kali angka itu saya kumpulin di dalam satu matriks. Matriksnya saya inisialisasi dulu dengan matriks kosong ya. Jadi hasil ini matriks kosong gitu aja. Tapi setiap kali saya lempar dadu, saya append nih angka yang di dalam dadu itu ke dalam matriks hasil saya. Ya, terus saya bisa lihat, saya bisa ngeprint hasilnya gitu ya. Coba kita running ya program sederhana ini. Nah, jadi kelihatan dia ngelempar 10 kali dadunya karena for-nya 1 sampai 10 ya. Terus lemparannya 5, 5, 6, 3, 1, 1, 6, 5, 2 gitu ya. Jadi kita langsung punya dadu elektronik nih ya dengan random generator dari Python gitu ya. Nah, terus kita juga bisa ngeplot hasil ya, tapi ini ya kita pakai PLT. Jadi kita harus manggil import matplotlib-nya buat plotting ya. Nah, ini misalnya kita kalau mau ngeplot hasilnya ya. Jadi ini ngeplot hasilnya ini yang udah dimasukin ke dalam matriks ini, ditambah-tambahin jumlahnya. Terus supaya kurvanya muncul pakai plt.show, supaya kurvanya ada garis-garis pakai grid gitu ya. Coba kita running lagi. Nah, jadi ini di print hasilnya, terus ada kurvanya nih ya, dan kurvanya sederhana gitu aja ya. Jadi plotting tuh gampang banget, dan enaknya kalau pakai Python atau nanti kalau bapak-bapak install Anaconda dan Jupyter Notebook ya, proses plotting itu udah jadi satu juga ya di dalam sistem ininya ya, sistem Python-nya gitu ya, di dalam coding environment-nya. Nah, ini kelihatan angkanya keluar 2, 2, terus 1, terus 6, 6, terus 3, 3, 2 gitu ya. Sama seperti angka-angka yang muncul di sini nih ya. Nah, pertanyaan kita misalnya adalah apakah random generatornya si Python ini rata atau enggak ya? Antara 6 angka itu adil atau enggak keluarnya gitu ya. Kalau kita cuman ngerandom 10 kali nggak terlalu kelihatan kali ya. Tapi kalau saya mau coba ini misalnya 1000 kali gitu ya. Nah, saya bisa mulai lihat ya sebenarnya berapa banyak sih yang keluar. Apa angka 6 melulu yang keluar atau angka ini kan kalau kayak lihat di sini angka 6-nya cukup sering ya. Jangan-jangan 6 melulu nih yang sering keluar gitu ya. Saya bisa ngerandom 100 kali gitu misalnya ya. Lalu saya bisa ngeplot, tapi plotnya bukan hasil randomnya ya. Hasil randomnya itu saya bikin histogramnya. Ya, jadi ada plotting yang khusus ini, plotting.hist ya, bukan plot ya. Tapi dibuat histogramnya. Jadi histogram itu nanti hasilnya frekuensinya berapa kali gitu ya, sehingga kita bisa lihat rata atau enggak gitu ya. Ini kita running lagi ya. Ini sekarang lemparnya 100 kali. Oh, cuman dia kalau printing 100 kali ini panjang nih ya. Ya kan, panjang, tapi nggak terlalu lama sih. Nah, ini keluar hasil plottingnya nih ya. Kelihatan sih agak rata, walaupun kayaknya angka 3 ini agak tinggi ya dibanding yang lain-lain gitu ya. Tapi kalau kita, ini saya printnya saya matiin ya, supaya nggak habis waktunya untuk ngeprint. Cukup dia ngitung aja terus ngeplot histogramnya. Kita coba running lagi 100 kali lagi. Ya, ini makan waktu juga ya, karena dia running terus dia online gitu ya. Nggak keluar. Ini masih jalan atau enggak? Nggak keluar dia. Coba saya nyalain lagi printnya ya, supaya kelihatan sebenarnya apa yang terjadi. Bapak-bapak ada yang nyoba nggak Pak di online? Ada, ini ada saya ada histogram 1000 tes. Oh ya, coba bisa ditunjukin Pak? Bisa di share screen?
Kalau mau. Oh iya, itu kelihatan rata makin banyak jumlah yang kita cobain, lemparan dadunya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya cenderung makin rata ya. Kalau mau nyobain sejuta kali atau apa nanti makin rata lagi, makin tipis lagi perbedaannya. Jadi random generatornya si Python ini cukup uniform lah begitu ya, probabilitasnya. Jadi mirip kayak random gitu ya. Jadi randomness itu sebenarnya kalau pakai mesin nggak pernah benar-benar random, dia pseudo random ya. Cuman asal dia ngebagi probabilitasnya itu agak rata, kita rasanya jadi seolah-olah random beneran gitu ya. Nah jadi ini Bapak-Bapak udah nyobain Python yang sangat sederhana ya, ada for loop-nya, ada plotting-nya ya. Kalau mau nyobain plotting sinus atau apa, juga begitu caranya gampang ya. Jadi tinggal definisiin sejumlah titik, terus plotting nanti bisa kelihatan ya. Kita bisa juga coba sih, ini masih ada waktu nggak? Masih ada sedikit ya. Kita coba plotting sinus sederhana ya. Ini saya coba tulis code-nya ya ke chat supaya Bapak-bapak bisa nyobain. Nah, ini coba saya share screen lagi ya. Nah ini cukup sederhana juga ya. Jadi pakai ini pakai NumPy ya. NumPy ini modul yang cukup lengkap ya untuk berbagai operasi matematika. Kalau Bapak-bapak baca chapternya Q-Salas ya. Di diskusi tahun lalu ada recordingnya di Learn itu, kita diskusin berbagai bagian dari chapter satunya Q-Salas untuk Introduction Python. Ada modul lain yang disebutnya Math, itu juga bisa dipakai ya, tapi di sini yang sering dipakai orang tuh pakai NumPy ya. Jadi import NumPy SNP, terus kalau mau dipanggil pakai NP ini ya, np.apa gitu ya. Dan itu begitu .arrange misalnya, Python jadi ngerti misalnya pi ini tuh pi gitu. Jadi kita bisa nulis 3 kali pi terus ada interval 0,1. Terus kita bisa melakukan sinus ya. Ini juga sin 2x gitu ya bisa. Terus kita bisa coba plotting ya. Ini coba saya run ya. Nah, jadi ini kita langsung punya sinus. Ini kebetulan ada 2 ya. Kelihatan yang plot yang kedua ini dipasang ada argumennya di sini R ya, maksudnya red. Jadi dan yang Y2 ini, jadi plottingnya ini adalah sumbu X-nya. X-nya didefinisikannya pakai baris yang ini. Lalu di plotting sumbu Y-nya terhadap X ini. Gitu ya, ada plot Y dan plot Y2. Plot Y ini sin X ya. Jadi yang biru ini sin X biasa. Lalu yang merah ini sin 2X. Jadi juga frekuensinya lebih tinggi ya, kelihatan lebih rapat ya yang merahnya gitu ya. Jadi dengan demikian kita bisa plotting fungsi sederhana ini yang kita tulis dengan NumPy begitu. Nah, tentu Bapak bisa cobain macam-macam ya. Kalau pernah main osiloskop di lab, terus bisa aja misalnya sumbu X-nya ini bukan waktu ya, tapi sumbu X-nya ini misalnya sinus lain yang terosilasi juga dengan fase yang berbeda gitu ya. Nanti Bapak-bapak bisa lihat apa fase-fase kurva itu dengan fase yang berlainan ya. Ini saya tulis lagi ya ininya. Kalau kita mau coba ya, saya tulis di chat lagi codingnya. Cuman beberapa baris aja, ada sedikit perbedaan dari yang tadi ya. Nah ini ya. Jadi ada di sumbu X-nya sama, ada titik-titik dengan interval tertentu. Terus tapi Y2-nya yang kita plot ya adalah cos sesuatu, sedangkan Y-nya sin sesuatu. Lalu yang kita plot bukan X terhadap Y ya. Ini tadi yang X terhadap Y saya hapus saja.
melainkan Y terhadap Y2 ya. Jadi cosinus ini, goyangan cosinusnya diplot terhadap goyangan sinus gitu. Jadi dua sumbunya sama-sama goyang. Kalau tadi kan sumbu X-nya waktu interval bergerak biasa, terus sumbu Y-nya yang sinus gitu ya. Sekarang ini dua-dua sumbunya goyang ya, baik sumbu X maupun sumbu Y. Ini coba saya running ya. Nah, jadinya kayak gitu. Ya karena sumbu X-nya ada goyangan, sumbu Y-nya juga, terus kita di dalam fase tertentu keluarnya kayak gitu ya. Kalau saya geser sedikit ya, misalnya ini bukan 0,2 tapi 0,3 ya. Ini kan mencerminkan frekuensinya ada perbedaan ya. Terus saya running lagi gitu ya. Saya akan dapat kurva yang sedikit berbeda karena fase goyangannya sumbu yang satu terhadap sumbu yang lain itu agak geser. Nah, itu ya. Terus kalau saya bisa misalnya pasang 1 gitu ya. Jadi sin 2x sama cos x gitu ya. Kalau saya plot mungkin kelihatan lebih jelas bentuknya. Nah, bisa jadi kayak gitu ya. Saya bisa ngeplot angka 8 gitu karena tiba-tiba perbedaan fase antara yang sumbu y sama sumbu x itu tepat di level tertentu terus dia membentuk angka 8 ya. Ini permainan-permainan sederhana yang interesting ya. Cuman dengan beberapa baris terus Bapak bisa ngeplot sesuatu di Python yang bisa bikin enak mata gitu misalnya ya dengan mencoba berbagai parameter gitu ya. Nah, mungkin sebegitu ya perkenalan kita dengan Python. Bapak bisa lihat diskusi dari chapter 1 buku Q Salas tahun lalu ya tentang beberapa hal yang ada di buku itu dengan lebih jelas ya. Misalnya apa aja sih operator matematika yang bisa ya. Terus bagaimana tandanya kalau kita membandingkan variabel ini lebih besar atau lebih kecil, melakukan decision di codingnya untuk if, else, dan seterusnya kalau kita butuh di program kita gitu ya. Nah itu ada di chapter 1 semua, ada recordingnya juga di learn kalau mau didetilkan. Ya, jadi perkenalannya begitu, tapi mulai chapter 2 nanti kalau kita ketemu ya, kita akan gladiator persoalan gimana mecahin persamaan-persamaan matriks itu ya dengan Python ya. Tapi Python tuh gampang ya dan menyenangkan ya. Misalnya kalau Bapak-bapak pernah belajar Java atau C itu agak rewel pakai titik koma dan lain sebagainya kalau lupa nggak jalan gitu ya. Python tuh nggak ada gituannya gitu ya. Jadi codingnya juga lebih enak dibaca mata sebenarnya ya. Nah, mudah-mudahan lebih menyenangkan sih kuliah kita ya. Ada pertanyaan atau komentar? Kalau nggak ada berarti kita cukup sampai di sini. Nanti hari Kamis kita akan ketemu lagi. Terus Bapak-bapak nyodorin pemain gladiator pertamanya ya untuk kita dengarkan presentasinya. Ya.